Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال معتدائم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من عند يمين يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السادات دار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن حبيب عبد الرحمن السادات دار شيخنا ورب أرواحنا اهدي اليوم الدين يهدي الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب السيد محمد باشر شيخ عبد الله بن عبد الرحمن فاضل الحضرمي وأسرورهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم لنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى هذه النية
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أجعلنا sampai wa an yakuna ad-du'a'u bila ta'liq. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yakuna ad-du'a'u bila ta'liqin fa Allahumma ighfirli in syi'ta wa illa batalat salatuhu bi khilafi khitabillahi wa rasulihi walau fi ghairi tashahhudin fala yadurru wastathna fil asna khitaba ma la yaqilu والميت والشيطان فلا يضر على ما بينته في الأصل ولا تبتل بالتلفظ بكربة بالعربية بحيث لا تعليق ولا خطابا مضر وتوقفت على التلفظ بها وذلك كالتلفظ بالعتق والندر أي ندر التبرر للجاج وكالوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة واعتمد محمد الرملي البطلان بما عدا النظر لأن المناجاة لا تتحقق إلا فيه فلله علي كذا وفي الإيعاب أنها تبتل بلفظ التصدق لأنه لا يحتاج إليه فيه وأجيب بأنه وإن لم يحصل به تمام الملك يحصل به سببه ولا تبتل بإجابته صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل ويقتصر على قدر الحال
hajati wa in kathura wa tajibu ijabatul abawaini fi naflin in ta'addaya bi'adamiha wa tabtulu wa tahrumu fi fardin wa tabtulu wa la tabtulu bisukuni at-tawili walau bila udrin wa innama mumakkinan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala min naf'atihi barakatihi qulubi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ibu gak batal kalau seandainya diisi dengan zikir, diisi dengan doa. Imamnya baca surah panjang, kemudian ibu isi dengan subhanallah, isi dengan alhamdulillah, isi dengan Allahu Akbar, maka itu dianjurkan ya Bu ya. Jadi salat ibu itu jangan kosong, jangan sunyi daripada zikir, jangan kosong, jangan sunyi daripada doa. Atau ibu pengen doa, pas imamnya kepanjangan baca surah, ibu baca doa, Rabbi habli minas salihin, dianjurkan seperti itu. Atau doa-doa yang lain seperti Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Bu ya. Jadi salat ibu itu jangan kosong, jangan sunyi daripada zikir, dan jangan kosong, jangan sunyi daripada doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ibu diam ya Bu ya. Imamnya baca surah panjang, ibu jangan diam. Baca zikir yang ibu bisa, baca zikir yang ibu hafal, baca doa yang ibu bisa, baca doa yang ibu hafal. Jelas ya Bu ya. Tapi keterangan kemarin, kalau seandainya ada orang berdoa kepada Allah, mendoakan orang lain dengan dhamir khitab, kata ganti dari anta ya Bu ya, kata ganti daripada anta atau sampai antunna, maka dihukumkan salat ibu batal ya Bu ya. Allahumma ufir laka, batal tuh ya. Ibu lagi sholat, doain ibu punya kawan laki-laki lagi sakit, Allahumma shfi mardaka, ibu pakai dhamir ka ya Bu ya, pakai dhamir anta, maka langsung salat ibu dihukumkan batal ya Bu ya. Yang gak batal bila ibu menggunakan dhamir ghaib, kata ganti dari huwa sampai hunna ya Bu ya. Misalnya yang sering ibu baca waktu baca surah Al-A'la di penghujungnya, fi suhufi Ibrahim wa Musa, kan orang bilang alaihi wassalam, bukan alaihi salam ya Bu ya, tapi alaihi wassalam. Toh alaihi ma, kan nabinya berapa orang Bu tuh? 2 orang. Pada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa, 2 orang nabi, bukan alaihi salam tetapi alaihi wassalam. Karena menggunakan dhamir ghaib, ibu pakai dhamir huwa, itu huma alaihi wassalam, maka salat yang ibu kerjakan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu kalau pakai dhamir ka, anta sampai antunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ibu doakan orang lain dengan dhamir-dhamir tadi, dhamir khitab namanya Bu ya, maka dihukumkan salat ibu langsung batal. Tadi contohnya, ibu doain misalnya suami ibu, di depan ibu ada suami ibu lagi sakit, ibu doain dengan kalimat Allahumma shfi mardaka ya Bu ya. Ibu menggunakan kalimat dhamir kata ganti ka, maka langsung sholat ibu dihukumkan bagaimana Bu? Batal. Kenapa demikian? Ibu pakai dhamir khitab, ibu pakai dhamir anta, ka sampai kunna. Jelas ya Bu ya. Kalau mendoakan dengan dhamir ghaib enggak batal ya Bu ya.
Ibu lagi sholat, punya orang tua lagi sakit, ibu doakan dengan kalimat Allahumma shfi mardahu atau Allahumma shfi mardaha. Gak batal kok. Kok gak batal? Karena ibu menggunakan dhamir ghaib, kata ganti dari orang ketiga ya Bu ya. Pakai dhamir huwa atau dhamir huma atau hum atau hiya atau huma atau hunna, nggak batal sholat yang ibu kerjakan. Ingetin ya Bu ya, kalau ibu berdoa kepada orang lain, minta kepada Allah menggunakan dhamir khitab dari anta, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, maka sholat ibu langsung dihukumkan bagaimana Bu? Batal ya Bu ya. Tapi kalau ibu menggunakan dhamir ghaib dari hu atau hi, huma, hima, hum, him, ha, hima atau huma sampai hunna, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Nah sekarang berikutnya, wa an yakuna du'a'u bila ta'liqin. Doa tersebut tanpa ada ta'liq, tanpa ada terkait dengan kalimat in. Kalau dalam bahasa Arab, ibu mendengar kalimat ta'liq, keterkaitan, itu pasti menggunakan kalimat in. In artinya jika, ya Bu ya. Contohnya bagaimana? Allahumma ghfirli in syi'ta. Ibu doa kepada Allah, lagi sholat, ibu menggunakan kalimat ta'liq pakai in. Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni dosa aku jika engkau kehendaki. Pakai in ya Bu ya. Maka sholat ibu dihukumkan batal. Ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ibu doa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma ghfirli in syi'ta, pakai menggunakan kalimat huruf in, maka sholat ibu dihukumkan batal. Kalau pakai bahasa Indonesia bagaimana hukum sholat ibu? Lagi doa, batal langsung ya Bu ya, langsung batal. Ibu kalau lagi sembahyang, lagi sholat, doa kepada Allah dengan bahasa Indonesia langsung batal ya Bu ya. Ini yang ada rincian hukumnya dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bila ibu berdoa kepada Allah menggunakan bahasa Arab, dirinci oleh ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tadi bila ibu berdoa dengan kalimat ta'liq, tadi in, ada innya, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni dosa aku jika engkau kehendaki, maka sholat ibu dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya. Wa illa batalat sholatuhu bi khilafi khitabillahi wa rasulihi walau fi ghairi tasyahudin fala yadhurru. Lain halnya dengan khitab dari Allah, khitab kepada Rasulullah, sekalipun pada selain tasyahud maka dihukumkan tidak batal salat ibu. Misalnya ada kekasih Allah ya Bu ya. Ini kejadiannya biasanya pada kekasih Allah, pada wali min auliyaillah ya Bu ya. Mereka itu beliau itu radhiyallahu anhum, kalau sholat itu seringnya atau terkadang atau sering mereka langsung berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan pangkatnya Bu ya, bukan kita orangnya Bu ya. Ini yang sering bertemu dengan Nabi atau terkadang bertemu dengan Nabi langsung yaqzatan, bukan dalam kondisi tidur ya Bu ya, tapi kondisinya kondisi jaga atau sadar, bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Apakah ada? Iya ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat masih ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian tipenya, yang demikian modelnya. Sekali lagi kita bukan orangnya Bu ya, kita orang bukan modelnya, bukan tipenya ya Bu ya. Apalagi yang suka diupload di mana Bu? Media sosial ya Bu ya. Saya ketemu dengan Rasulullah. Orang itu biasanya kalau ketemu Nabi disembunyikan ya Bu ya.
dia nggak bicara dengan siapapun sampai datang kematiannya, ya Bu ya. Tapi kalau udah diupload di media sosial, diupload di YouTube segala macam, dibicara di hadapan orang-orang banyak. Saya semalam bertemu dengan Rasulullah. Saya bilang RT aja sama dia ketemu enak, ya Bu ya. Iya, pada Rasulullah. Artinya jauh panggang dari api, ya Bu ya. Kalau benar kasih Allah Subhanahu wa taala, kalau benar wali min auliyaillah, orang tersebut bakal menyembunyikan hal itu dari orang lain. Jangan sampai orang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang demikian modelnya Bu, dia ketemu dengan Rasulullah waktu sholat, dia ucapkan kalimat assalamu alaika, ya kan. Kalau tadi pakai ka batal, ya Bu ya. Selain Rasulullah, maka apabila ini orang menggunakan kalimat dhamir khitab dari anta sampai antunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, maka kalau selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya langsung dihukumkan bagaimana Bu? Batal, ya Bu ya. Tapi kalau dia khitabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kata kasih Allah, lagi sholat dia, pas lagi diri setelah baca surah datang Rasulullah kepadanya, maka ini waliullah mengucapkan kalimat assalamu alaika ya Rasulullah, nggak batal Bu ya, sekalipun menggunakan kalimat dhamir ka. Kenapa demikian? Dikecualikan pada hukum syara, pada hukum agama, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila ada kekasih Allah yang demikian modelnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada waktu dia sholat, kemudian dia ucapkan kalimat assalamu alaika ya Rasulullah, maka kalimat tadi tidak membuat sholatnya menjadi batal. Jelas ya Bu ya. Sekali lagi, kalau kita bukan orangnya Bu ya, kalau kita bukan modelnya Bu ya, kita bukan tipenya ya Bu ya, Ibu jangan suka ketipu ya Bu ya. Ada orang yang berbicara di medsos, di media sosial, saya bertemu dengan Rasulullah. Jangan ketipu, orang yang demikian bukan tipenya, bukan modelnya. Kalau benar kasih Allah Subhanahu wa taala, hal tadi bakal dia sembunyikan sampai datang kematiannya. Jelas ya Bu ya. Jadi bila mana anak kekasih Allah yang ketemu dengan Nabi Muhammad dalam sholatnya, dia ucapkan kalimat tadi assalamu alaika, ya pakai dhamir apa tadi Bu? Dhamir anta, ka, assalamu alaika ya Rasulullah, maka sholat orang tersebut, kekasih Allah tersebut dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Wastasna fil asna khitaba ma la yaqilu. Dan pengarang rahimahullah dalam kitab Asnal Matalib, beliau mengecualikan pada mengajak bicara makhluk Allah yang tidak berakal, wal mayyiti dan mayyit, wasyaitani dan setan, fala yadurru ala ma bayyantuhu fil asli, maka tidak batal sholatnya sesuai yang telah aku jelaskan dalam kitab asalnya. Jadi apabila ada orang yang demikian modelnya, maka dihukumkan tidak batal sholatnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya. Kemudian wala tabtulu bitalaffuzi bi qurbatin bil arabiyyati haitsu la ta'liqa wala khitaba mudirrun. Dan tidak batal salat dengan mengucapkan satu bentuk ibadah kepada Allah menggunakan bahasa Arab yang tidak ada keterkaitan ta'liq, wala khitabin, tidak ada dhamir khitab anta sampai antunna, mudirrun yang membahayakan, wa tawaqqaftu ala talaffuzi biha, dan saya menjelaskan mengucapkan dengan kalimat kurbah tadi, ibadah tadi menggunakan bahasa Arab. Contohnya bagaimana? Wa dzalika kat talaffuzi bil itqi wan nadri,
Seperti ada orang yang mengucapkan membebaskan budaknya atau dia bernadar pada waktu dia sholat. Contoh ibu misalnya, ibu kalau nadar, kalau masih di hati ibu itu nggak ada kewajiban untuk dipenuhi ya bu ya. Ibu ada niat atau ada azam di hati ibu. Kalau seandainya Allah berikan kepada aku kesehatan, afiat, maka aku akan sedekah, bernadar sedekah kepada anak-anak yatim. Baru di hati ibu, itu bukan nadar ya bu ya, itu baru azam atau baru niat dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Nadar itu bagaimana? Nadar mesti wajib kudu ibu ucapin ya bu ya, ibu ucapin. Makanya kalau ibu nadar, ibu kalau bisa suami mengetahui, anak mengetahui, saudara mengetahui. Kenapa demikian? Nadar ini asalnya hukumnya sunnah. Kemudian bila sudah diucapkan dengan kalimat nadar, maka menjadi hukumnya wajib. Kalau ibu nggak memenuhi, maka ibu berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingetin ya bu ya, ibu di hati niat ada azab, pengen bernadar, pengen sedekah kepada anak-anak yatim kalau Allah berikan sehat afiat. Ini masih di hati, bukan nadar ya bu ya. Kalau masih di hati bukan apa bu? Bukan nadar. Kalau ibu sudah ucapkan, ibu ucapin. Misal lagi sembahyang ibu ucapin, saya bernadar apabila saya Allah berikan sehat afiat. Pakai bahasa Arab ya bu ya, bukan bahasa Indonesia ya bu ya. Saya bernadar bila Allah berikan sehat afiat, maka saya akan mensedekahkan duit saya kepada anak-anak yatim ya bu ya. Ibu ngomongnya lagi sholat, ingat pakai bahasa Arab ya bu ya, bukan pakai bahasa Indonesia. Maka nadar yang ibu ucapkan dalam sholat tadi dihukumkan tidak membatalkan sholat ibu. Ingetin ya bu ya, pakai bahasa bu, pakai bahasa Arab ya bu ya. Ini tadi keterangannya. Kalau di luar sholat, nadar itu wajib dipenuhi tadi. Ibu pakai bahasa Indonesia misalnya, maka kalimat nadar itu wajib dipenuhi bila ibu sudah mengucapkannya. Ibu ngomong, misalnya ibu lagi bercanda sama suami ibu langsung ngomong begini, Pak, saya bernadar kalau anak kita diterima kuliahnya di fakultas ini ya bu ya, saya bernadar ingin sedekah kepada orang-orang miskin. Itu sudah dihukumkan nadar ya bu ya, karena sudah diapakan tadi bu? Sudah diucapkan. Jadi ingat, selama hanya diniatkan di hati ibu, belum dihukumkan sebagai nadar dan ibu tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Tapi kalau sudah ibu ucapkan kalimat nadar tadi, ibu udah ngomong tadi dengan suami ibu. Kenapa harus ada saksinya? Karena khawatir ibu kelupaan ya bu ya. Kalau tidak ada yang mengetahuinya, nggak ada saksinya, khawatir ibu kelupaan. Yang namanya ibu ya bu ya, ngurusin cabai naik ya bu ya, telur naik ya bu, macam-macam pikiran ibu ya. Ibu udah nadar, ibu nggak penuhin, dosa bu? Dosa di hadapan Allah. Nah makanya mesti itu kudu ada orang yang mengetahui hal itu. Suami ibu misalnya, anak ibu misalnya, mantu ibu misalnya, ibu bilangin, tadi saya bernadar bahwa bila Allah berikan kemudahan, Allah terima anak kita di sebuah kampus itu, maka saya bernadar ingin sedekah kepada anak-anak orang-orang miskin. Maka nadar tadi hukumnya menjadi wajib ya bu ya. Nadar tadi menjadi apa bu? Menjadi wajib bila anak ibu sudah keterima di sebuah kampus yang ibu inginkan. Jelas ya bu ya. Jadi selama belum diterima nggak ada kewajiban ya bu ya. Ibu nadar, saya bernadar ingin potong kambing jika Allah berikan saya rezeki yang penuh dengan keberkahan. Ibu begitu nadarnya, Allah kasih rezeki yang penuh keberkahan di situ, maka ibu pas Allah kasih langsung apa bu?
langsung bayar nadar ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi nadar selama hanya di hati ibu itu bukan nadar namanya. Nadar itu mesti diapain Bu? Mesti diucapkan. Jelas ya Bu ya? Karena ada yang suka nanya begini, Ustaz gimana kalau saya baru niat doang belum nadar? Kalau niat doang belum apa? Belum nadar, kecuali sudah diucapkan dengan kalimat nadar baru menjadi nadar, hukumnya menjadi wajib. Jelas ya Bu ya? Nadar itu asal-asal hukumnya sunnah ya Bu ya. Kemudian menjadi apa? Menjadi wajib sebab dinadarkan. Misalnya sholat sunnah duha, kan hukumnya apa Bu? Sunnah. Ibu nadar, ya Allah, jika suami saya engkau naikkan pangkatnya di kantornya, jabatannya di kantornya, saya bernadar ingin mengerjakan sholat sunnah duha 8 rakaat. Allah penuhin. Nah, pas Allah penuhin suami ibu pangkatnya naik di kantornya, maka ibu wajib untuk mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak 8 rakaat. Kenapa demikian? Karena sudah ibu nadarkan. Jelas ya Bu ya? Tapi ingat tadi Bu tuh, kudu ada orang yang apa? Yang mengetahui jadi saksi. Kok begitu? Khawatir nanti ibu kelupaan, ibu nggak kerjain sampai datang kematian ibu dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya Bu ya? Jadi bila ada orang yang bernadar dalam sholat, ibu lagi sholat nih, lagi sholat zuhur misalnya, ibu ngomong, lillahi alayya kada, lillahi alayya kada, atau ibu ngomong, saya bernadar kepada Allah, pakai bahasa Arab ya Bu ya, saya bernadar kepada Allah, bila Allah berikan sehat afiat, saya bernadar ingin mengerjakan misalnya sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Allah berikan yang ibu nadarkan, Allah berikan semua yang ibu nadarkan tadi, maka ibu wajib untuk memenuhinya. Nadar tadi yang ibu ucapkan waktu ibu sholat tidak membatalkan sholat ibu. Jelas ya Bu ya? Tapi nggak pakai bahasa apa Bu? Indonesia. Pakai bahasa Indonesia gimana hukum sholat ibu Bu? Batal langsung. Ingetin ya, yang diucapkan kalimat nadar tadi menggunakan bahasa Arab, maka nadar itu tidak membuat batal sholat yang ibu sedang kerjakan. Jelas ya Bu ya? Ainadrit tabarruri, nadar tabarrur, lajaji, bukan nadar al-lajaj. Wakal wasiyati, seperti perwasiat. Wakas sadaqati, seperti bersedekah. Wasairil qurabil munjizati, dan seperti ibadah-ibadah yang lain yang langsung sifatnya sedekah. Ibu nadar waktu sholat, lillahi alayya kada, lillahi alayya kada. Ibu ucapin kalimat tadi, lillahi alayya kada. Artinya aku wajib nanti bersedekah bila usaha saya Allah berikan sukses. Maka apabila ibu ucapkan kalimat nadar tadi pada waktu ibu sholat, maka sholat ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Jadi kalimat sedekah, kalimat nadar, atau kalimat ibadah-ibadah yang lain sifatnya langsung, yang sifatnya cash, bila ibu nadarkan dalam sholat ibu, baik yang fardu atau yang sunnah, kerjaan nadar tadi yang ibu ucapkan tidak membuat sholat ibu menjadi batal. Wa'tamada Muhammadun ar-Ramliyu al-Budlana bima adan nadra. Sementara al-Imam Muhammad ar-Ramli rahimahullah, beliau berpegang kepada pendapat batal selain kalimat nadar. Yang beliau bilang gak batal hanya nadar saja. Di luar kalimat nadar, bila ibu ucapkan maka dihukumkan batal. Menurut pendapat yang kedua ini, pendapat daripada al-Imam Muhammad ar-Ramli rahimahullah. Kenapa demikian? Li'annal munajata la tatahaqqaqu illa fihi. Karena munajat ada doa, ada munajat ya Bu ya. Ada doa, ada munajat. Sama-sama dua-duanya Bu. Tapi kalau doa
itu biasanya jahar ya Bu ya. Kalau doa itu biasanya jahar. Kalau munajat itu biasanya sir ya Bu ya. Makanya Ibu suka ketemu dengan guru-guru yang kadang-kadang doanya apa Bu? Sir. Enggak kedengeran nama kita Bu. Yang tahu hanya itu guru kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai munajat ya Bu ya. Ada doa, kalau doa jahar diucapkan, kita dengar, ibu dengar. Yang guru baca doanya ibu dengar, disebut sebagai doa. Kalau munajat itu guru berdoa kepada Allah, yang dengar hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka inilah yang disebut sebagai doa munajat. Jadi sir dibacanya Bu ya. Nah, ini bila ada orang yang demikian modelnya, dia mengucapkan kalimat nadar. Nah, Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah kata beliau, karena munajat tidak terwujud kecuali pada nadar yang demikian modelnya. Contohnya kalillahi alayya kada. Ibu ngucapin kalimat itu, ibu lagi sembahyang, ibu lagi sholat zuhur misalnya, pertengahan lagi baca, selesai sudah semua surahnya, sudah habis, ibu ucapin kalimat nadar dengan kalimat tadi, lillahi alayya kada ya Bu ya. Lillahi alayya kada. Ibu nadarnya misalnya pengen sedekah kepada anak-anak yatim, lillahi alayya kada. Ibu ucapkan dengan kalimat demikian, maka itulah yang disebut sebagai nadar. Nadar yang demikian tidak membuat salat ibu menjadi batal. Jelas ya Bu ya. Jadi kalimat nadar yang ibu ucapkan pada waktu ibu salat itu tidak membuat salat ibu menjadi batal. Wallahu a'lam bissawab. Tandain bacaannya besok insyaallah sampai wa fil i'abi annaha tabdulu bilabzit tasadduqi. Tandain ya Bu ya, bacaannya besok insyaallah wa fil i'abi annaha tabdulu bilabzit tasadduqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tauba tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw sahba wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma fadlahu wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wal ali wal ashabi idadata sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.